Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesepakatan kelas poin 8. Keyakinan kelas poin 6. Keyakinan kelas poin 5. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 5, tepuk 4, tepuk 5 3 kali. Ya, mantap. Selamat siang anak-anak semuanya. Siap untuk belajar, nak? Nah, kalau siap untuk belajar coba dikoreksi dulu ya perlengkapannya seperti pena, bukunya ya. Begitu juga dengan sampah. Kalau ada sampah di sekelilingnya coba diperhatikan, tolong dibuang di tong sampah ataupun di dalam lacinya. Coba cek dulu kalau ada sampah-sampah ya yang tidak digunakan lagi, silakan dikondisikan dibuang ke dalam tong sampah. Oke, sudah tidak ada sampah, nak? Nah, kalau tidak ada sampah, silakan buku akalnya disiapkan terlebih dahulu. Kita membaca doa untuk mengawali pembelajaran kita hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Beri salam pada Bapak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang tidak adil ada hari ini ya. Ada semuanya ya. Berhitung mulai. 7. Cukup 9 orang ya. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Semuanya bersemangat untuk belajar ya. Jadi sebelumnya Bapak ingin nanya karena anak waktu berangkat ke sekolah dari rumah ya, ke sekolah ada kendala nggak di perjalanan? Ataupun ada halangan? Iya, minta dulu kami silakan. Tidak ada halangan. Yang lain? Tidak ada halangan. Yang ada halangan ada nggak sayang bapaknya? Ya, Ivan Andra? Mengantar titipan dari orang siapa tuh, nak? Kemana ngantarnya? Nah, itu merupakan halangan. Membuat kamu terlambat tidak ke sekolah, nak? Tidak terlambat ke sekolah berarti ini membantu orang lain. Perbuatan tersebut bagus tidak? Iya, bagus. Kasih aplaus untuk. Yang lain ada halangan, nak? Dalam segi perjalanannya ataupun transportasi menggunakan apa? Ada rumah sekolah, Pak ini nanya dulu. Menggunakan apa? Iya, Pak Fauzan? Menggunakan Honda ataupun sepeda motor ya. Sebentar ya. Nah, ada halangan nggak? Ada rintangan nggak? Ataupun Hondanya rusak ataupun apa? Ada nggak halangan dari rumah sekolah? Tidak ada halangan. Ya, Muhammad Erlangga silakan ya. Jalan kaki. Ada halangan nggak? Mengapa jalan kaki? Biasanya kan pakai apa? Biasanya? Pakai sepeda motor ataupun Honda kalau istilah kita ya. Mengapa hari ini tidak menggunakan sepeda motor saya? Jalannya rusak ataupun becek ya. Kenapa? Hujan. Ya, musim hujan sehingga banyak kita tidak bisa menggunakan alat transportasi. Kalau di perkotaan ada apa saja selain sepeda motor? Untuk transportasi darat ya. Ada mobil, oke? Kereta. Ada kereta ya. Kereta api, bagus. Beca. Ada becak, boleh? Bis, boleh? Truk, ya. Nah, kemudian Bapak ingin nanya, ini kan ada pengelompokan, ada transportasi modern dan ada transportasi tradisional. Nah, jadi tadi ada yang mengatakan mobil, ya, ada yang mengatakan kereta api, ada yang mengatakan becak. Becak, Bapak ingin tanya dulu, becaknya becak apa ya? Becak sepeda. Nah, itu Bapak ingin tanya, itu termasuk transportasi modern atau tradisional? Transportasi ya? Tradisional. Iya, bagus kasih. Nah, jadi sekarang sudah tahu ya membedakan anak-anak yang mana transportasi modern dan mana transportasi tradisional. Jadi ada dua ya transportasi ya. Nah, jadi mengapa Bapak tanya demikian? Ini berkaitan dengan pelajaran yang akan kita pelajari. Nah, jadi untuk materinya yaitu dampak modernisasi pada sistem transportasi darat hari ini ya. Nah, jadi adapun nanti akan kita bahas bagaimana dampak-dampaknya, manfaatnya. Selain manfaat tentu ada dampaknya ya kan. Dampak itu kan akibat ya. Nah,
Jadi sebelum Bapak kita lanjutkan, Bapak akan terangkan dulu tujuan pembelajaran kita. Dengan pembelajaran ini tujuannya anak-anak bisa nanti mengidentifikasi yang mana dampak positif, yang mana dampak negatif dari sistem transportasi darat. Oke, anak-anak semua, kita masuk kegiatan inti. Kita akan mengorientasikan masalah, ya. Coba perhatikan ini gambar, kelihatan anak? Kelihatan nggak saya? Kelihatan ya. Gambar apa? Gambar yang pertama nih ya. Polusi udara. Ada? Angkat tangannya sayang. Siapa nak yang ngomong? Ya, di mana nak? Polusi udara. Boleh, bagus. Yang lain? Iya, Aisyah. Pencemaran udara di lingkungan jalan. Iya, boleh. Hah? Ya, utama-utama. Adanya kendaraan darat. Iya, boleh. Merupakan dampak Negatif. dampak positif atau negatif ini? Negatif. Dampak negatif. Apa terjadinya dampak negatif itu sayang? Ya, utama-utama. Iya, salah satunya terjadinya polusi udara, itu merupakan dampak negatif. Yang lain? Ya, ini tidak bisa melihat jalanan karena polusi. Ya, boleh. Aisyah? Membuat manusia sakit. Bagus. Ya. Iya, kita akan terjadinya pencemaran udara di mana-mana. Bagus. Kasih aplaus untuk yang telah menjawabnya. Ya, kemudian ini kan dampak negatif yang kita ceritakan. Kemudian untuk dampak positifnya, yang bagusnya apa? Ada nggak kira-kira dengan kita menggunakan kendaraan? Umpamanya yang mau keluar ini gambar apa ya? Kereta api. Kereta apa? Kereta? Iya, bagus, kereta api. Apa kira-kira dampak positifnya? Oke, sekarang Bapak lanjutkanlah ke sini ya. Kemarin kalau transportasi tradisional kita menggunakan sepeda. Kalau transportasi modern, sudah masuk modern, kita menggunakan sepeda motor. Apa dampak positifnya antara sepeda dengan memakai sepeda motor? Ada bedanya nggak kira-kira? Ya, Erlangga? Kalau Honda bisa mempercepat. Bisa mempercepat. Ya, bagus. Salah satunya dampak positifnya yaitu mempercepat perjalanan. Yang lain, dampak positifnya tidak terlambat ke sekolah. Ya, boleh. Yang lain? Iya, Aisyah. Agar tidak telat kerja. Ya, bagus. Jadi itu masih dalam lingkup yang sama yang dikatakan oleh Muhammad Erlangga. Intinya mempercepat perjalanan itu agar tidak terlambat ya baik ke sekolah ataupun ke tempat kerjaan ataupun ke tempat yang lain-lain. Nanti anak-anak mencari apa sih dampak positif yang lain, itu kan masih sama ya. Masih untuk mempercepat. Selain mempercepat itu nanti dicari lagi sama anak-anak semuanya. Oke, pada kegiatan inti pertama ini ya, orientasi masalah, Bapak akan memberikan LKPD. Apa saja pertanyaan terkait yang akan kita kerja. Di sini juga Bapak akan memberikan bahan bacaan ya, bahan bacaan untuk anak-anak. Bapak kasih waktunya 5 menit ya. Perhatikan yang 11 20 tadi selesai videonya ya. Ini bahan bacaannya. Baca dulu 5 menit ya, waktu membacanya. Oke, sudah selesai ya bacanya semuanya?
Oke, kita lanjutkan fase berikutnya, yaitu Bapak akan membentuk kelompok asal terlebih dahulu ya. Berhitung, yang Bapak tunjuk, mulai hitungannya ya. Berhitung, mulai. 3. Jangan lupa dong saya. Mengulang lagi ke satu kayak seperti biasanya. Oke, berhitung mulai. 3. 2. Ya, jadi nomor 1 kelompok 1 kelompok pertama, nomor 2 kelompok, nomor 3 kelompok. Ya, silakan dibentuk posisinya dalam kegiatan belajar diskusi kelompok. Silakan. Oke, sudah terbentuk kelompok asal ya. Kemudian Bapak akan membentuk kelompok ahli, di mana akan Bapak pilah-pilah ya. Nah, boleh juga anak-anak berdiskusi. Oke, Bapak bentuk kelompok ahli pertama. Yang pertama yaitu terdiri dari Alisha, Mita, dan Aisyah ya. Untuk kelompok ahli kedua itu langsung Elke, Engki, Ivan, Angga, Fauzan, dan ya. Nah, saling bertukar informasi ya di kelompok ahli masing-masing. Silakan untuk kelompok ahli pertama duduk di tempat duduknya di situ boleh, ataupun di kelompok ahli dua kayaknya kalau ramai orangnya di tempat biasa ya, kita menggunakan di pojok baca. Silakan. Ya, pembangunan jalan tol itu kan termasuk untuk mensejahterakan masyarakat ya, supaya perjalanan itu lebih cepat. Identifikasi manfaatnya apa? Nah, itu manfaat dari pembangunan jalan tol ini apa saja? Kalau sebutkan dan jabarkan, silakan berpendapat ataupun membaca buku referensi yang lain dari kawan-kawannya. Oh ya, aku menemukan ini, boleh dari bahan bacaan Bapak seandainya memang ada jawabannya di situ ya. Nah, boleh dari buku tema. Nah, untuk kalian itu cari manfaatnya, kemudian tantangannya, hambatannya, misalnya ya, apa saja tantangan untuk pembuatan jalan tol ini tadi, kira-kira ya? Iya. Gimana? Tantangannya macet, bukan saya. Pembuatan jalan itu, kita kan seperti tempat kita kan belum ada jalan ini. Jalan kita kan masih becek nih, jalan tanah gambut, ya kan? Berarti ini kan salah satu tantangan ya. Kenapa belum jadi? Karena memiliki tantangan tentunya kan. Padahal program ini sudah sekian 10 tahun yang lalu akan dibangun jalan lintas gunung, namun sampai sekarang belum selesai, masih pengerasan daerah belum mudah. Sebetulnya tantangannya apa yang kita hadapi sebetulnya, pemerintah yang menghadapi tantangannya itu? Nah itu. Kenapa apa? Kalau hal tersebut mudah, tentu dari kemarin sudah jadi. Ini tak jadi kan karena ada penyebabnya. Nah sebabnya ini loh, itu kan merupakan tantangannya. Paham nggak? Iya. Begitu juga dengan jalan tol, lebih kurang ya. Oke, ini kelompok ahli 2 ada pertanyaan? Ya, silakan. Ada mana? Ini jawaban satu ini satu orang satu. Tidak. Ya, ini kan tadi kan ada materinya. Jadi anak-anak dalam kelompok ahli 2 ini tadi tugasnya apa? Mencari materi tentang apa? Manfaat apa tadi? Lihat LKPD-nya saya. Nah, dampak positif dan dampak negatifnya, ya. Nah, ini berarti materinya dampak positif dan dampak negatif, serta yang nomor 3 solusi untuk mengurangi dampak negatif dan dampak negatif transportasi darat. Apa solusinya, ya? Nah, jadi tadi kan tuliskan dampak positif dan dampak negatif. Jadi kalian silakan berdiskusi, ya, mencari referensi boleh dari buku ataupun berpendapat boleh apa saja dampak positifnya dan dampak negatifnya. Nah, kemudian anak-anak yang kelompok ahli 2 ini mencarikan solusi terhadap dampak negatifnya itu. Misalnya kan tadi terjadinya polusi udara. Jadi untuk mengatasi pencemaran udara ini bagaimana? Ditulis. Saya apa? Nah, silakan. Nah, jadi dicatat dulu di buku catatannya masing-masing. Nanti di sini nanti baru dilaporkan di kelompok asal nanti, ya. Nah, catat dulu apa saja manfaat menurut kamu. Nah, gabungkan yang punya pendapat masing-masing.
Manfaatnya. Oke, tadi telah anak-anak berdiskusi dengan kelompok ahli. Sekarang saatnya kembali kepada kelompok asalnya untuk menceritakan ataupun berbagi informasi yang tadi telah didiskusikan sama kelompok ahli. Sekarang didiskusikan lagi ke kelompok asalnya. Tepuk 1, tepuk 3, tepuk 5 2 kali. Oke, silakan dilanjutkan ke diskusinya ke kelompok asalnya. Kuat sedikit suaranya, tak dengar. Kami mendapatkan yang satu dampak positifnya Dapat semuanya tadi di kelompok ahli. Dampak positif dan dampak negatifnya. bisa mengangkat barang dengan cepat dengan menggunakan truk atau mobil. Ada lagi? Cetak Lagi? dan polusi udara. Dampak positif. Dampak positif. Dapat melindungi kita dari sinar matahari. Kedua, bisa mengangkut barang dengan cepat menggunakan mobil dan truk. Dampak negatif. Satu, semakin yang ini yang kami dapat dari dampak positif. Satu, manfaat penggunaan jalan tol untuk cepat perjalanan. Manfaat kereta api cepat, warga yang ingin mudik akan cepat sampai di tujuan maupun warga yang bekerja di daerah jauh. Manfaat sarana transportasi massal, adanya kenyamanan transportasi massal seperti kereta api. Tantangannya adanya kemacetan. 2, biaya yang mahal. 3, adanya keributan di transportasi umum atau massal. Sudah ketemu semua jawabannya Tri kan? Tinggal dimasukkan di dalam kotak konsepnya ya. Misalnya Pak, Ya. saya kan kelompok ini bisa sampai 2. Ini sampai apa sih? Enggak, ini sesuai dengan permintaannya aja ya, sesuai permintaannya berarti bukan kalau boleh ya. Ikuti aja. Diambil satu-satu aja masing-masing. Nah, yang ini nanti tetap dikumpulkan. Ya. 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 Ada pertanyaan? Kelompok Aisyah, ada pertanyaan? Itu yang dampak positif terhadap masyarakat ada di lagi. Oke. Udah, perhatikan Pak. Oke, udah selesai semuanya nak. Diskusinya ya, saatnya kita melakukan presentasi dimulai dari kelompok 2. Silakan kelompok 2 untuk maju ke depan melakukan presentasi. Kasih semangat untuk kelompok 2. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami ya. Mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh kalian. 1. Tuliskan dampak positif dan negatif dari modernisasi sistem transportasi darat. Dampak positif. 1. Mobil bisa melindungi kita dari sinar matahari. 2. Bisa mengangkut barang menggunakan truk. Dampak negatif. Membuat kemacetan, membuat polusi udara. Menjelaskannya langsung dari poster ya. Dari poster langsung kamu tunjuk ini dampak positifnya seperti ini. Gitu. Dampak
Angkat tinggi sedikit. Nah, kalau awalnya merah. Dampak positif terhadap lingkungan menggunakan tenaga listrik agar lebih aman, cepat, dan ramah lingkungan, tidak merusak alam. Apakah ada pertanyaan? Atau tanggapan? Kalau tidak ada, kalau ditutup. Ada apa? Oke, selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu, mengidentifikasikan dampak positif dan negatif dari modernisasi sistem transportasi darat. Dampak positif terhadap lingkungan. Satu, mengandalkan tenaga hewan seperti kuda atau sapi untuk mengurangi polusi udara. Dampak negatif, satu, dapat membuat polusi udara karena banyak menggunakan sepeda motor. Dampak positif terhadap masyarakat, satu, bisa mengangkut barang dengan cepat menggunakan mobil. Solusi dampak negatif, satu, tidak selalu menggunakan alat transportasi seperti sepeda motor. Apakah ada pertanyaan? Ada tanggapan? Ayo. Jika tidak ada, kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi Akan lanjut kelompok 3. Kasih semangat untuk kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan diskusi kami yang Satu, tuliskan dampak positif dan negatif dari modernisasi sistem transportasi darat. dampak positif terhadap lingkungan, mempercepat perjalanan yang jauh saat mudik maupun pergi kerja dengan transportasi listrik dan menggunakan masker saat perjalanan agar tidak tertular polusi. Ini hasil diskusi. Ya. Kalau tidak ada kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan tulis. Kemudian Bapak di sini sangat terkesan atas penampilan kelompok anak-anak pada hari ini, baik itu kerjasamanya sudah cukup bagus. Jadi harapan Bapak ke depannya lebih ditingkatkan lagi cara belajarnya, baik itu di rumah maupun di sekolah ataupun nanti di sekolah menengah pertama ya. Jadi sekarang kita ingin merefleksi ya, Bapak ingin merefleksi anak-anak. Apa yang sudah kalian pelajari tentang modernisasi pada transportasi darat ini tadi? Coba katakan. Ya, Hengki dulu ya. Mengurangi polusi udara. Mengurangi polusi udara ya, boleh, bagus. Oke. Ya, Aisyah. Mengetahui dampak-dampak negatif modernisasi. Dapat mengetahui dampak negatif dari modernisasi ya, bagus. Ya, Aisyah. Dapat mengetahui dampak negatif positif. Nah, dapat mengetahui dampak positif dari modernisasi transportasi dan darat. Apa dampak positifnya, Nak? Coba sebutkan saya. Dapat mempercepat perjalanan ataupun sekolah. Ya, bagus, siap, Bro. Si Aisyah mengatakan apa tadi, Nak? Dampaknya? Dampak positif atau negatif tadi? Negatif. Apa bisa disebutkan, Nak? Dapat terjadinya polusi udara. Iya, boleh, bagus. Dan kali ini alhamdulillah semua kelompoknya cukup baik ya. Pada isi materinya kelompok 1 yang terbaik. Kasih aplaus untuk kelompok 1. Kemudian pada solusinya Bapak tertarik pada kelompok 2. Ya. Pada kelompok 2. Dan untuk kekompakan pada saat diskusi Bapak menilainya yaitu yang terbaik adalah kelompok 3. Kasih aplaus untuk kelompok 3. Jadi
mohon nanti ditingkatkan lagi. Hanya kita membuat kesimpulan ya. Nah, apa saja kesimpulan yang bisa kita simpulkan dari pembelajaran hari ini, yaitu tentang dampak modernisasi transport darat. Menurut kami disimpulkan menggunakan tenaga alternatif, ya. Iya, terima kasih. Plus untuk kami. Apalagi yang bisa disimpulkan, ya? Sebaiknya menggunakan Tenaga hewan juga termasuk tenaga alternatif. Ya bagus. Yang lain, apa yang bisa disimpulkan selain dari dampak negatif? Bisa saja solusinya, ya. Nah, itu tadi termasuk solusinya, ya, menggunakan tenaga hewan ataupun tenaga alternatif atau ya. Yang pertama, dampak positifnya terhadap lingkungan. Ada terhadap lingkungan dan ada terhadap masyarakat. Terhadap lingkungan apa? Yaitu tadi terjadinya polusi udara, kemudian terjadinya kemacetan. Nah, kemudian dampak positif terhadap masyarakat. Apa saja dampak positifnya? Ya, mempercepat pengangkutan barang, mempercepat perjalanan. Kita mau kemana cepat dengan adanya teknologi modernisasi transportasi darat. Kemudian dampak negatif, selain positif dia juga mempunyai dampak negatif. Dampak negatifnya apa? Yaitu tadi yang dikatakan teman-teman kita, terjadinya polusi udara. Apalagi terjadinya macet, ya. Bagaimana cara mengatasi solusi tersebut dari dampak negatif? Pencemaran udara dengan mengurangi penggunaan kendaraan bermotor tentang transportasi darat. Jadi pada pertemuan berikutnya kita membahas tentang dampak transportasi udara dan air, ya. Oke, paham belum di sini? Oke, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Oke, sebelum kita tutup pembelajaran kita, marilah kita bersama-sama membaca doa yang akan dipimpin oleh Ivan Andra. Silakan disiapkan untuk bapaknya, baru kita membaca doa. Chandra, berjaga. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arina al-haqqa naqul warzuqna ittiba'a wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinaba. Alhamdulillahirabbil alamin. Chandra, beri salam pada Bapak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi